Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video sebelumnya telah sampai di penjelasan bahwa antara haji dan umroh itu bukanlah dua ibadah yang saling keterkaitan. Saling keterkaitan dalam arti kalau sudah melakukan yang satu maka yang lain otomatis gugur, tidak. Jadi walaupun ritual ibadah haji dan umroh itu sama kecuali wukuf di Arafah, tapi seorang yang melakukan haji maka tidak secara otomatis dia telah gugur kewajiban umrohnya. Nah, biasanya antara haji dan umroh ini ada yang berpikiran bahwa dua ibadah ini sama dengan wudhu dan mandi. Jadi di dalam fikih di dalam fikih madzhab Syafi'i, walaupun ini juga perbedaan ulama sih, namun pendapat yang kuat adalah mengatakan seorang yang melakukan mandi besar, mandi junub, itu secara otomatis hadas kecilnya hilang. Hadas kecilnya hilang dalam arti wudhu itu bisa diperoleh dengan mandi. Orang yang menghilangkan hadas besar otomatis hadas kecilnya hilang. Lah, antara wudhu dan mandi dan haji dan umroh ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi haji dan umroh itu berbeda dengan mandi dan wudhu. Mengapa berbeda? Karena ini yang di blog ini bi'anal ghusla aslun. Karena dalam menghilangkan hadas itu sebenarnya yang bisa menghilangkan hadas adalah mandi sebenarnya. Yang bisa menghilangkan hadas adalah mandi. Seorang yang punya hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, itu sebenarnya tuntutan awalnya adalah mandi. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa diperbolehkan menghilangkan hadas kecil dengan wudhu? Itu di layar ini dijelaskan karena itu adalah keringanan dari syariat. Jadi yang asalnya hadas itu harus dihilangkan dengan mengucurkan air ke seluruh tubuh, harusnya seperti itu, tapi syariat memberi keringanan kepada kita bahwa hadas kecil itu cukup dengan membasuh 4 anggota tubuh. Maksudnya wudhu maksudnya. 4 anggota itu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Jadi itu keringanan. Jadi sebenarnya yang asli kewajiban aslinya adalah mandi, tapi ada keringanan wudhu. Oleh karena itu, seorang yang melakukan mandi, maka secara otomatis hadas yang dihilangkan oleh wudhu itu juga hilang gitu loh. Jadi karena wudhu ini sudah tercakup oleh mandi, orang mandi itu kan secara otomatis membasuh semua anggota wudhunya. Maka yang dihilangkan oleh wudhu itu juga dihilangkan oleh mandi. Dan ini berbeda dengan haji dan umroh. Karena haji dan umroh ini keduanya adalah tuntutan awal, tidak seperti mandi dan wudhu. Jadi syariat menuntut umat Islam melakukan haji dan umroh, tidak seperti mandi dan wudhu seperti penjelasan tadi. Kemudian setelah itu di layar ini ada penjelasan bahwa haji dan umroh itu kewajibannya hanya 1 kali seumur hidup Walaupun begitu, tapi terkadang ada praktek atau ada penggambaran seorang yang memiliki kewajiban haji atau umroh lebih dari 1 kali. Itu di sini dicontohkan misalkan ada orang yang nazar. Jadi ibadah yang hukumnya tidak wajib itu kalau dinazari kan berubah menjadi wajib. Jadi mestinya haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Tapi kalau ada orang yang nazar haji itu kan berarti lebih dari 1 kali. Lah itu gimana? Atau contoh yang lain haji qadha haji atau melunasi hutang haji. Ada orang yang melakukan haji, tapi dia hajinya tidak sah. Misalkan dia tidak melakukan rukun tidak melakukan rukun haji, itu kan dia harus mengulangi hajinya, namanya haji qadha. Lah haji qadha itu hukumnya wajib. Jadi haji ini memiliki beberapa hukum yang berbeda dengan ibadah lain. Salah satunya masalah qadha ini. Secara normal ibadah itu
Ibadah itu kan qadha-nya sesuai dengan hukum awal. Misalkan sholat 5 waktu itu wajib, maka qadha-nya ya wajib. Kalau sholatnya sunnah, misalkan sholat duha, itu qadha-nya ya sunnah. Jadi hukum qadha itu sesuai dengan hukum apa yang diqadha. Tapi dalam bab haji ini berbeda hukumnya. Berbeda maksudnya begini, haji atau umroh yang statusnya tidak wajib, tapi kalau haji atau umroh itu batal di tengah-tengah ya, maksudnya rukunnya tidak dilaksanakan atau syaratnya mungkin, maka qadha-nya ini wajib. Jadi mengqadha haji atau umroh itu hukumnya wajib, walaupun yang diqadha itu andai kata tidak batal, walaupun itu sunnah. Jadi mengqadha haji atau umroh yang statusnya sunnah adalah wajib. Nah, ini agak aneh memang hukum haji atau umroh ini. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan haji atau umroh dan kewajibannya lebih dari 1 kali karena nazar atau karena qadha tadi, maka kewajiban itu adalah kewajiban yang baru, bukan kewajiban yang asli tapi kewajiban yang baru. Dan selain kewajiban haji dan umroh hanyalah 1 kali, di sini juga dijelaskan bahwa kewajiban haji dan umroh itu tidak mendesak ya, tidak mendesak. Dalam arti seorang yang mampu melaksanakan haji atau umroh itu tidak diharuskan langsung berangkat. Tidak diharuskan langsung berangkat, itu namanya tarohi ya, tarohi. Tidak alal faur. Kalau alal faur itu harus dilaksanakan saat itu juga. Tapi kewajiban haji atau umrah itu tidak ada keharusan bergegas. Tapi seperti tadi bahwa terkadang kewajiban haji atau umrah ini menjadi sempit dalam arti harus dilakukan saat itu juga dengan sebab-sebab tertentu. Misalkan di sini dijelaskan sebabnya nazar, misalkan kalau ada orang yang nazar melakukan haji atau umroh di tahun tertentu, di bulan tertentu, maka ya dia harus melakukan di saat itu juga. Tidak bisa diundur, tidak bisa ditunda-tunda. Atau ada kekhawatiran penyakit misalkan, atau qadha. Nah, itu juga sama seperti tadi. Jadi hukum asli kewajiban haji adalah tidak mendesak, tidak harus dilakukan seketika, tapi ada beberapa kondisi yang mengharuskan harus dilakukan seketika. Dan keharusan melakukan seketika itu bukanlah keharusan yang asli, tapi keharusan yang baru. Kemudian ada penjelasan lagi bahwa mengakhirkan melakukan ibadah haji, menunda beribadah haji bagi orang yang sudah wajib ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang hukumnya sama, yaitu boleh ditunda. Kebolehan menunda itu hanya diperbolehkan kalau ada niatan melakukannya di masa yang akan datang. Jadi harus ada niatan dulu, Ini sama seperti sholat ini. Sholat itu kan sekali waktu masuk tidak harus langsung melakukan, boleh ditunda hingga waktunya hanya cukup melakukan rakaat sholat yang wajib. Lah itu boleh menunda, itu harus ada niatan melakukannya di dalam waktu. Kalau sholat seperti itu. Ya kalau haji juga sama. Kalau ada orang yang sudah mencukupi syarat wajib haji, dia sudah berkewajiban melakukan haji, maka dia boleh menundanya, dia boleh tidak melakukan di waktu itu, di tahun itu, dengan syarat ada niatan melakukannya di masa yang akan datang. Mungkin itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.